Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pak Janggut bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mendengarkan, dan selamat datang bagi pemirsa yang baru saja mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol like-nya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Hei, siapa engkau ini? Tanya kepala negeri. Di mana kampung halamanmu? Pak Janggut diam saja. Coba buka mulutmu. Kalau tidak, Sidubalang nanti saya suruh membukanya. Dia tahu obat yang mujarab untuk membuka mulut orang. Pak Janggut takut mulutnya akan ditampar Sidubalang. Kepalanya ditegakkannya dan berkata, rasanya tak guna saya sebutkan siapa saya ini. Engkau kepala tentu sudah tahu. Saya tak kenal padamu. Siapa engkau ini? Siapa lagi lain dari Pak Janggut? Masalah engkau lupa. Kepala negeri tercengang, orang-orang yang lain pun tercengang pula. Siapa? Kata kepala negeri. Pak Janggut. Jangan kau berolok-olok. Pak Janggut tak macam kau ini. Janggutnya bagus. Mukanya bersih. Tidak macam orang rantai ini. Tidak berbaju, tidak berkain. Mukanya penuh pula oleh lumpur. Ya, karena itu engkau lupa kepada saya. Apalagi janggut saya sudah terbakar. Kepala negeri merenung orang yang di hadapannya itu. Kepalanya diangguk-anggukannya, kemudian katanya, janggutmu terbakar? Benar. Saya lihat tinggal separuh saja. Patut rupamu sudah berlain rup sekali. Sampai kami sekaliannya lupa. Ya, kalau begitu tak salah lagi. Betul engkau ini Pak Janggut. Tidak kusangka engkau akan berhati jahat begini, Pak Janggut. Rupanya janggut panjang itu jadi topengmu saja sebagai orang saleh. Tetapi tiap-tiap ujungnya ada bergantungan iblis yang jahat. Dua perkara perbuatanmu yang baru ketahuan, membakar rumah, mencuri ke rumah si Cupak. Tentu banyak lagi yang lain. Ayo Dubalang, ikat kuat-kuat supaya ia jangan lari. Celaka kita kalau ia lepas. Dia juga rupanya yang selalu mengganggu kampung kita ini. Saya tidak mencuri, engkau kepala, kata Pak Janggut dengan malu. Tidak mencuri, tetapi pergi maling. Iblis tua mau menipu awak pula. Tidak, engkau, saya pergi ke rumah si Cupak hendak meminjam kain sarungnya. Meminjam kain tengah malam buta, mengintip-ngintip macam iblis kelaparan. Karena saya malu engkau, saya tak berkain. Pak Janggut diam, mukanya merah padam karena malu. Kemana kain bajumu, ha? Pak Janggut diam juga. Dia bohong engkau. Dia tak dapat menerangkan, kata Sidubalang. Diam engkau. Bukan engkau yang saya tanya, hardik kepala negeri kepada Sidubalang. Sidubalang terdiam pula. Ya engkau. Tetapi diam, tutup mulutmu. Baik engkau, kata Sidubalang. Hei Pak Janggut, jangan kau jual juga bohong besarmu itu di sini. Yang kau pelajari selama engkau merantau, jangan kau kira saya akan dapat ditipu. Saya sudah tahu akalmu yang busuk itu. Belum kupegang tangkai pengayuh, saya sudah sampai ke seberang. Engkau bakar dangau-dangau di sawah, supaya orang kampung terkejut dan berlari memadami api itu. Sementara itu, engkau boleh masuk ke kampung, akan mengambil hak milik orang dengan senang. Tetapi sekali ini, rupanya sia langkahmu. Bukan dangau-dangau saja yang terbakar, tetapi engkau sendiri hampir jadi abu. sehingga terpaksa engkau tanggalkan bajumu, celanamu, kopiahmu.
jadi umpan api. Begitu pula separuh janggutmu jadi makanan api. Untung juga perut besarmu itu tak jadi sate. Sekarang apalagi yang kau dustakan? Sudah terang kejahatanmu. Siap bakar berpuntung suluh. Maling curi bertanda beti. Kata pepatah orang tua. Lihat kemari siapa yang punya sarawut kecil ini. Bukankah engkau? Kini coba ceritakan semuanya. Di mana-mana lagi engkau lakukan kejahatan sebagai itu? Lama benar Pak Janggut termenung. Dia sudah dituduh membakar rumah dan mencuri keterangan dan bukti-bukti ada. Padahal ia tidak bersalah, biarpun sebesar lemukut. Orang telah menuduhnya yang bukan-bukan. Lain tidak yang jadi sebab ialah gulai petai Nekrubu. Gulai petai celaka, gulai petai sial. Marah bercampur rusuh hati Pak Janggut memikirkan nasibnya kalau gulai petai itu ada di hadapannya. Biarpun satu belanga tentu dikunyahnya sampai hancur, sedikit pun tak diberinya ampun. Begitulah sakit hatinya kepada gulai petai itu. Sekarang, apa akal akan menolak tuduhan itu? Lain tidak ia terpaksa mesti menceritakan rahasia gulai petai Nekrubu itu. Biarpun hatinya sangat malu, tetapi ia apa boleh buat untuk melepaskan diri. Pak Janggut berkata, begini engku kepala, dangau-dangau itu terbakar, janggut saya hangus. Saya naik ke rumah si Cupak macam pencuri. Lain tidak ialah sebab perangai gula petai. Engku kepala tercengang, si Dubalang ternganga. Orang banyak terbelalak matanya memandang kepada Pak Janggut. Sudah gilakah ia? Atau sudah berubah akal? Pikir mereka itu. Mengapa? Karena gulai petai rumah terbakar, janggutnya hangus dan mencuri ke rumah si Cupak. Sungguh aneh. Setelah diam seketika, kepala negeri berkata dengan keras, "Hei iblis tua, apa yang kau sebut itu? Bermimpikah engkau atau mengigau? Apa pula pertalian gulai dengan segala kejahatanmu itu, ha? Ayo, ceritakan yang benar-benar saja. Jangan berolok-olok juga. Nanti saya suruh si Dubalang mengekang mulutmu supaya berkata benar." Si Dubalang telah memilin-milin kumisnya yang panjang, matanya membelalak-belalak memandang Pak Janggut. Bibir Pak Janggut jadi gemetar bagai kera dibawakan rotan. Kemudian diceritakannya kisahnya dari permulaan turun dari rumahnya sampai ditangkap itu. Semua orang tercengang-cengang mendengarkan kepala negeri mengucap-ucap, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Apa benar cakapnya itu atau dongeng saja? Pak Janggut memang pandai mendongeng. Yang hitam itu boleh dijadikannya putih. Kurang percaya saya padanya, katanya kemudian. Di halaman kedengaran orang datang. Dengan terengah-engah ia naik, pakaiannya basah-basah. "Ada apa, Cupak?" tanya kepala negeri. Saya mencari paman saya, engku. Kiranya di sini beliau." "Tidakkah engkau tahu dia telah membakar rumah dan mencuri ke rumahmu?" Si Cupak tercengang saja mendengar kabar itu. Tak boleh jadi, engku," katanya kemudian. Belum saya dengar paman saya si jahat itu. Lagi pula apa yang akan dicurinya ke rumah saya. Hanya sebentar ini saya dengar dari bini beliau. Beliau tadi tengah hari pergi dengan marah-marah. Sebab bini beliau menggulai petai. Sejak itu beliau tak pulang-pulang. Saya baru balik dari menjala di sungai. Saya pergi ke rumah beliau dan mengantarkan ikan 2-3 ekor. Tetapi beliau tak ada. Sebab itulah saya cari dan sampai kemari. Tak mungkin, engku, paman saya ini akan berlaku sejahat itu. Tak dapat tidak kemalangan juga yang telah menimpa beliau. Kepala negeri memandang kepada Pak Janggut. Pak Janggut tunduk saja kemalu-maluan sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Boleh jadi benar katanya, pikir kepala negeri di dalam hatinya. Kemudian ia berkata kepada Pak Janggut, "Hei, Pak Janggut, jadi karena dikejar gulai petai janggutmu terbakar?
Sungguh ajaib. Belum didengar, belum dilihat. Orang takut pada gulai petai. Barulah Pak Janggut yang lari tunggang langgang diburu gulai petai. Semua yang mendengar kisah Pak Janggut itu akhirnya jadi tertawa terbahak-bahak. Si Cupak pun turut tertawa melihat rupa pamannya sebagai orang baru keluar dari sawah. Sekarang pulanglah Pak Janggut, kata kepala negeri. Tak usah takut-takut lagi. Gulai petai nekrobo tentu sudah habis. Tetapi lain kali jangan didiang juga janggutmu di api nyala. Nanti licin tandas dimakannya sehingga botak sebagai kepalamu. Dan kami jangan sampai berhamburan lagi keluar rumah. Dan Komisi Dubalang jangan sampai tunduk terkulai pula. Sekali lagi gelak orang banyak gemuruh terbahak-bahak. Pak Janggut berdiri perlahan-lahan, kepalanya tunduk sebagai tadi juga, hanya air mukanya sudah jernih kelihatan. Waktu akan keluar, ia memandang sekejap kepada kepala negeri, macam-macamnya sebagai minta diri. Kepala negeri tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kasihan juga ia melihat nasib orang tua itu. Awak gaek, kehujanan pula, tak berbaju, tak berkopiah, janggut habis terbakar. Pak Janggut pulang ke rumahnya. Si Cupak meminjami sehelai kain sarung supaya jangan kedinginan benar. Hari sudah larut malam, sudah sunyi di dalam kampung. Api pelita tak kelihatan lagi, gelap dan hening. Semua orang sudah tidur. Pak Janggut berjalan juga seorang diri. Ia berselubung kain sarung. Sambil berjalan ia berpikir-pikir, apakah kata si Rubo nanti saya berselubung-selubung macam orang kalah main. Badanku berlumpur-lumpur bagai kerbau sudah berkubang. Tetapi yang akan mengherankannya benar ialah memandang janggutku. Dia sayang benar pada janggutku. Sekarang begini macamnya. Tak tentu rupanya lagi. Ya nasib, celaka. Kalau saya tadi tak marah-marah, takkan jadi begini. Pak Janggut menghela napas panjang, kemudian ia berkata pula, lain kali takkan saya lakukan lagi. Saya juga yang salah. Si Rubo tak apa-apa. Bohong saja saya tak suka gulai petai. Hanya sejak gigi saya tinggal sebuah, saya tak dapat lagi merasai lezatnya. Sebab kalau digigit ke kiri, dia lari ke kanan. Kalau digigit ke kanan, dia lari ke kiri. Tetapi dengan kuah-kuahnya, bukankah boleh juga saya makan? Lagi pula sambal yang lain pun ada. Mengapa saya merentak saja turun? Orang tak bersalah apa-apa, saya marahi. Sekarang beginilah balasnya. Demikian Pak Janggut menyesali dirinya sepanjang jalan. Tak lama antaranya sampailah ia ke rumahnya. Pintu dan jendela sudah tertutup. Dalam rumah sunyi senyap. Hanya api pelita masih terkelip-kelip di antara celah-celah dinding. Untung juga, pikir Pak Janggut. Dia sudah tidur dan tak melihat saya pulang macam begini. Pak Janggut tak mau membangunkan bininya. Pintu muka ditolaknya tetapi terkunci. Pak Janggut pergi ke belakang. Pintu belakang pun terkunci pula. Celaka, katanya. Dari mana saya akan masuk? Lama juga ia termenung, kemudian dipanjatnya tingkap dapur. Untung Nek Rubo lupa mengunci. Tetapi sial akan datang pula waktu akan melangkah ke dalam. Kakinya tergelincir dan tangannya pun terlepas. Ia terempas. Boom! Bunyi cempedak jatuh. Maling! Maling! Terdengar pekik dari dalam. Bukan maling, saya, kata Pak Janggut terengah-engah. Maling! Maling! Saya Pak Janggut, bukan maling, katanya pula. Nek Rubo belum tidur, ia masih menganyam tikar. Ketika didengarnya bunyi orang jatuh, ia sangat terkejut. Sangkanya tentu maling yang masuk, karena itu ia memekik. Kiranya Pak Janggut. Tetapi alangkah lain rupanya, hanya kepala botaknya dan perutnya saja yang jadi tanda. Kalau tidak itu,
Tentu Nek Rubu sudah lupa pula, sungguh pun begitu. Ia masih bimbang juga, benarkah Pak Janggut atau tidak? Pak Janggut datang mendekati bininya dan berkata, "Sudah, lupakah engkau Rubu? Saya ini Pak Janggut. Pak Janggutmu, maafkanlah saya Rubu, saya sudah bersalah. Tadi saya marah-marah padamu, padahal engkau tak bersalah. Saya juga yang tak tahu diri. Beri maaflah saya Rubu. Dengarlah saya ceritakan peruntungan saya. Apa sebab saya jadi begini? Berkubang-kubang macam kerbau keluar dari sawah. Tak berkain bagai konterak lari. Lihatlah pula janggutku. Habis terbakar. Rubu, dengarlah saya ceritakan." Pak Janggut lalu bercerita panjang mulai ia merentak turun sampai janggutnya terbakar. Kemudian ditangkap karena disangka mencuri dan membakar rumah. Suaranya kadang-kadang sedih, kadang-kadang pilu. Sambil bercerita ia memandang juga kepada Nek Rubu. Ia berharap Nek Rubu akan merasa sedih mendengarkan ceritanya. Akan tetapi Nek Rubu tinggal diam saja, jangankan kelihatan ia sedih, berkata sepatah pun ia tidak. Belum habis cerita Pak Janggut, Nek Rubu sudah berdiri. Ia pergi ke bilik lalu tidur. Dalam hatinya ia berpikir, mudah benar dia minta maaf. Tadi awak dihardik-hardiknya. Biarlah dia rasai dahulu. Pak Janggut tegak saja melihat laku bininya itu. Lama ia tiada bergerak-gerak. Dalam hatinya makin terasa akan kesalahannya. Sudah patut Nek Rubu marah. Kemudian ia memandang kepada badannya yang penuh oleh lumpur, sudah kering dan berdebu. Tak mungkin ia pergi tidur macam itu saja. Maka pergilah ia ke pancoran di belakang rumahnya. Ia mandi membersihkan tubuhnya yang kotor itu. Alangkah dinginnya sehingga dagunya gemeletuk. Sesudah mandi pulanglah ia karena dingin, lapar perutnya makin terasa. Mata Pak Janggut mengerling ke dapur. Hatinya agak bimbang kalau Nek Rubu mengintipnya, nanti ditertawakannya memakan gulai petai yang dicela-cela tadi. Tetapi karena perutnya sudah berontak, tak lama ia berpikir. Ia pergi ke dapur berjingkat-jingkat. Sesampai di dapur dibukanya lemari makan. Baru saja lemari terbuka, bau gulai petai menampar hidungnya. Aduh, sedapnya rasa akan gugur segala bulu hidungnya. Memandang kuahnya yang kuning berminyak-minyak, makin menganga rasa perutnya. Nasinya pun masih hangat karena dibungkus dengan baik oleh Nek Rubu. Hampir-hampir tak sabar Pak Janggut memandanginya. Sebagai anjing kelaparan, ia menangkup menghadapi piringinya. Tersebutlah seseorang pencuri, si Tunggal namanya. Pada malam itu ia keluar hendak pergi mencuri. Tiap-tiap rumah orang diintipnya, kalau-kalau yang punya rumah sudah tidur. Akhirnya ia sampai ke rumah Pak Janggut. Didengarnya orang sudah sunyi senyap. Ia pun masuk dengan diam-diam dari belakang. Tetapi sesampai di dalam, dilihatnya Nek Rubu masih menganyam tikar. Karena itu ia memanjatlah ia ke atas para-para, bersembunyi menantikan Nek Rubu tidur. Belum lama antaranya didengar orang masuk ke dapur. Hatinya sangat ketakutan. Matilah saya sekali ini, pikir-pikir si Tunggal dalam hati. Kemudian terdengar bunyi piring berdenting-denting. Hatinya jadi senang sedikit, sebab orang itu bukan hendak mencurinya, tetapi hendak makan. Dilihatnya Pak Janggut makan dengan gopoh-gopoh. Cepaknya bunyi babi makan belolok. Si Tunggang diam saja di tempatnya bersembunyi. Alangkah sedapnya ini makanan, terdengar Pak Janggut berkata seorang diri. Lezat bagai makanan dewa-dewa. Sayang petainya tak dapat saya kunyah. Tetapi biarlah saya coba-coba juga. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.